Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat kawan Diska. Kembali lagi kita berjumpa di Info Sehat seputar informasi kesehatan bersama kawan Diska. 17 Oktober diperingati sebagai Hari PPOK nih kawan Diska. Nah, telah hadir di studio kawan Diska narasumber kita yang khusus nih untuk kita mengenal dan menangani PPOK. Apa sih PPOK itu? Nah, nanti kita bahas tuntas di sini. Telah hadir di studio kawan Diska Dr. Alia Uladia Ulhak. Nah, bener nggak dok namanya? Betul. Saya enggak kesleo ya ini ya? Enggak, sudah betul. Bagaimana kabarnya dokter hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Hari PPOK nih dok, tanggal 17 Oktober nih. Saya mungkin 17 November ya, saya yang kesleo ini. Nah, mungkin masih beberapa kawan Diska asing nih istilah tentang PPOK. Kalau dulu waktu COVID saya ingatnya PPKM, nah nggak bisa kemana-mana. Ini PPOK ada lagi istilah nih dok. Mungkin bisa sebelum lanjut ke materi nih, dokter sehari-hari bertugas di puskesmas. Oh ya, saat ini di Puskesmas Demangan. Oh puskesmas Demangan, oke siap dokter. Nah kita lanjut dokternya, kembali lagi ke PPOK nih. Apa sih dok sebetulnya PPOK itu? Singkatan dari apa dulu nih minimal nih? Nah. Ya, jadi PPOK itu adalah singkatan dari penyakit paru obstruktif kronis. Penyakit paru obstruktif kronis. Oke. Nah, kita berangkat dari situ dulu ya Mas ya, dari namanya. Penyakit paru berarti dia menyerangnya di paru-paru, saluran nafas. Obstruktif berarti dia ada suatu hambatan di saluran nafas itu. Dan kronis itu berarti lama. Jadi kalau kita rangkum, PPOK atau penyakit paru obstruktif kronis itu adalah penyakit yang dia menyerang saluran nafas, ditandai dengan adanya bisa penyempitan atau kerusakan saluran nafas. Terjadi bertahap dari waktu ke waktu dan dia menyebabkan seseorang itu menjadi kesulitan bernafas. Sesak nafas gitu ya dok? Iya betul. Jadi perjalanan penyakitnya ini tidak begitu tiba-tiba muncul gitu enggak? Betul, iya dia bersifat kronis jadi lama. Gitu. Dan mungkin tidak disadari ya dok ya? Iya bisa jadi. Terus jadi penyakit yang menyerang paru-paru obstruktif tadi apa dokter? Dia ada hambatan. Ada hambatan. Oke, jadi ada penghambatan di saluran nafasnya, di saluran paru-parunya. Itu ya kawan Diska. Terus gejalanya dokter ini. Nah, iya, tadi ya sesuai yang sudah disinggung juga, gejalanya itu ada beberapa. Nah, yang paling sering itu ditemukan adalah tadi kesulitan bernafas. Jadi orangnya sesak nafas. Sesak gitu. nafas. Oke. Kira-kira apa sih yang membedakan sesak nafas PPOK dengan yang lain? Yang gitu lain, ya? Itu ada karakteristiknya Mas. Jadi yang pertama itu dia memberat seiring berjalannya waktu. Jadi progresif gitu ya. Makin lama sesaknya makin terasa. Gitu. Yang kedua dia juga memberat saat aktivitas. Jadi misalnya istirahat ya sesek, tapi nggak terlalu gitu ya. Pas dia melakukan aktivitas itu akan makin sesak. Dipakai jalan berapa meter atau naik tangga, aktivitas yang mungkin agak berat nih. Dia jadi lebih terasa sesaknya. Gitu. Terus yang terakhir dia persisten. Persisten itu bertahan. Jadi meskipun dia sedang istirahat, sesaknya ini masih terasa gitu. Jadi nggak bisa 100% hilang. Jadi meskipun sudah tidak dipakai aktivitas masih sesak ya dok ya? Iya. Itu sesak nafasnya pada PPOK. Selain sesak nafas dia juga bisa datang dengan keluhan lain. Misalnya adalah batuk. Nah, batuk yang sering dan mengeluarkan dahak. Nah, itu bisa salah satu tanda dari PPOK. Jadi mungkin dengan TB ini juga. Nah, itu juga menjadi salah satu diferensial diagnosisnya ya, diagnosis bandingnya gitu. Ya, mungkin kalau TB kan masih untuk menegakkan diagnosanya ada labnya tuh ya, labnya gitu ya. Oke. Terus yang terakhir itu juga bisa ada suara mengi atau orang biasanya mungkin dengarnya tuh kayak ngik gitu suaranya ya. Kalau orang asma, seperti orang asma itu juga bisa disertai gejala seperti itu.
Mengi ya kawan Diska. Ini istilah Jawa nih, mengi. Itu. Kalau angka kasusnya nih dok? Iya, jadi kalau angka kasus PPOK di Indonesia dan di dunia sendiri itu cukup tinggi Mas ya. Kalau misalnya di dunia ya secara global di tahun 2019 itu sekitar 10,3% orang di dunia dengan usia 30 sampai 79 tahun itu menderita PPOK. Itu kalau di dunia. Nah kalau di Indonesia itu sekitar 3,7%. 3,7% dari seluruh penduduk di Indonesia. Jadi kalau jumlahnya mungkin sekitar 9,2 juta. Apalagi Indonesia salah satu perokok. Nah itu aktif ya dok ya. Nanti salah satu penyebabnya bisa juga nih dok, perokok itu. Iya betul. Apalagi perokok terbesar nih, otomatis menyumbangkan penyakit PPOK-nya juga masif besar dok, tinggi juga ya. Oke, nah penyebabnya nih dok, tadi gejala sudah penyebabnya nih. Ya tadi sudah disinggung juga sama Sophie ya, kalau misalnya salah satunya adalah paparan asap rokok. Oke. Nah merokok itu sendiri itu kan bisa dia dalam bentuk aktif ya, orangnya ngerokok secara langsung, tapi juga bisa yang pasif. Jadi dia nggak merokok langsung, tapi dia menghirup asap rokoknya. Tetap aja kan dia, gitu. Itu salah satu penyebab yang paling sering. Yang kedua juga polusi udara. Jadi selain asap rokok juga bisa. Polusi kendaraan. Bisa. Terus yang terakhir yang mungkin agak sedikit jarang itu adalah juga bisa karena faktor genetik. Turunan begini dok. Iya, cuman memang tidak banyak untuk kasusnya PPOK. Jadi persentasenya kecil. Iya betul. Tapi persentasenya untuk ditularkan ada ya dok ya kasusnya ya. Kalau misalnya PPOK kalau ditularkan misalnya diturunkan. Iya betul, masih tetap ada. Kalau semakin usia bertambah juga pengaruh dok. Nah itu nanti masuk ke faktor risikonya. Oh faktor risikonya, oke siap. Iya, betul. Nah tadi gejala gejalanya sudah, terus penyebabnya sudah lah, ini faktor risikonya nih sekarang. Nah tadi bahas lagi ya merokok. Merokok lagi pasti masuk. Karena penyebabnya kan merokok, jadi menjadi salah satu faktor risiko. Gimana kalau mungkin Mas Sophie tahu angka orang yang merokok di Indonesia berapa? Nah ini angka pastinya berapa ya kawan Diska ya? Soalnya hampir semua laki-laki ini ya, ahli hisab semua kelihatannya. Nah kalau misalnya menurut survei di tahun 2023 ya, itu jumlahnya 70 juta orang. 70 juta dari 208 60 80 ya kawan Diska ya. Nah itu. Sekira segitu ya. Jadi masih tinggi. Dan yang lebih mencengangkan itu angka yang persentase yang paling tinggi ya, 50 lebih persen itu adalah usia 15 sampai 19 tahun. Jadi masih semua ini remaja ya. Iya, itu dia ya. Itu menjadi salah satu faktor risiko terbesar untuk penyakit PPOK ini. Gitu. Itu ya. Yang kedua adalah selain yang merokok aktif tadi, juga yang merokok pasif. Ya, karena dia ikut menghirup asap rokoknya. Nah, yang tiga tadi yang disebutkan usia juga. Nah, kenapa kok usia menjadi salah satu faktor risiko? Ya karena tadi semakin bertambahnya usia kan paparan zat-zat yang iritan karsinogen juga semakin banyak ya. Jadi lebih rentan juga terkena PPOK. Jadi semakin bertambah usia, perokok lagi, terpapar polusi, tambah faktor risikonya, semakin rentan. Ada lagi dokter? Ada lagi, itu adalah infeksi saluran nafas yang berulang. Jadi kalau seseorang itu semakin sering suka infeksi saluran nafas gitu ya, ISPA, itu juga memengaruhi kerentanannya terkena PPOK gitu. Terus tadi yang terakhir juga genetik juga. Keturunan tadi, tapi kecil ya dokter ya persentasenya. Iya betul. Sudah semua nih perjalanannya nih. Jadi dari awal mungkin mulai gejalanya sampai terdiagnosa nih dok. Gimana nih ceritanya? Iya, ceritanya gimana sih kok PPOK itu bisa menyebabkan seseorang kesulitan bernafas gitu ya Mas. Nah yang pertama itu kan tadi ada paparan terhadap zat yang mengiritasi. Misalnya kita contohnya tadi asap rokok ya.
orang yang dia itu terus menghisap asap Asap rokok, rokok, itu lama-kelamaan zat-zat itu akan mengiritasi, membuat radang saluran nafas. Dan kalau radangnya terus-menerus, itu akan terjadi perubahan. Nah, perubahannya apa aja? Bisa terjadi penebalan dinding dari saluran nafasnya. Terjadi peningkatan produksi lendir. Ya, terjadi peningkatan produksi lendir. Dan yang terakhir itu adalah penurunan dari elastisitas paru. Nah, apa itu kira-kira elastisitas paru? Mungkin paru-parunya sudah kaku. Nah, itu ya bisa jadi kayak Bisa gitu jadi, ya. Jadi gini, kalau paru-paru itu kan dia ketika kita tarik nafas dia mengembang. Nah, nanti pas keluaran nafas dia mengempis. Nah, kemampuan dari awalnya mengembang menjadi Kembang kempisnya itu ya. Itu elastisitas. Ada PPOK, nah itu dia terganggu. Jadi dia paru-parunya jadi molor. Gitu. Jadi itu ya. Jadi untuk mungkin untuk ini Dok, kalau di masyarakat awam nih mungkin sesak nafas, asma. Nah, ini bedanya apa sih Dok? Nah, iya. Keduanya baik asma atau PPOK ini termasuk tadi yang obstruktif ya. Itu jadi ada hambatan. Nah, bedanya apa? Bisa kita lihat sebenarnya dari gejalanya. Kalau misalnya PPOK kan tadi Mas, dia kronis ya. Jadi perjalanan penyakitnya lama. Kalau asma itu dia lebih bervariasi. Jadi biasanya dia kambuhan. Nah, dia kambuhan. Terus dia itu juga kalau misalnya dari usia gitu ya. Kalau PPOK kan tadi ya usia menjadi salah satu faktor resiko juga. Jadi kalau lebih dewasa itu lebih banyak. Jadi biasanya onsetnya lebih dari 40 tahun. Kalau yang asma itu bisa menyerang semua usia. Anak juga ya. Anak-anak juga bisa. Terus perbedaan yang lainnya adalah tadi faktor resiko merokok. Biasanya pada PPOK itu pasti ada tuh faktor resiko merokok. Meskipun pada asma juga beberapa juga ada gitu. Terus bedanya lagi dengan pengobatan. Kalau misalnya PPOK tadi kan persisten menetap. Meskipun dia dikasih obat itu tetap ada tuh gejalanya. Kalau asma dia bisa kembali fungsinya 100%. Itu bedanya. Gitu. Jadi itu ya kawan Diska, perbedaan PPOK dan asma nih lebih detailnya seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Di PPOK itu lama itu ya perjalanan kasusnya. Sama usia, semakin tambah usia semakin faktor resikonya semakin tinggi. Tapi kalau asma, nah ini tanpa pandang usia. Masih anak-anak juga sudah terkena asma. Tambah satu lagi Mas tadi lupa, keluarga. Kalau asma biasanya ada nih satu keluarga yang dia juga punya riwayat asma. Nah terus untuk penegakan diagnosanya PPOK nih Dok, bagaimana nih Dok? Nah tentu saja kalau misalnya seseorang itu menderita sesak nafas gitu ya, dia pasti datang ke fasilitas kesehatan ya. Nah, diperiksa dulu nih ke dokter, nanti sama dokternya akan ditanyakan gejalanya seperti apa gitu dan lain sebagainya ya. Kemudian dilakukan pemeriksaan fisik. Nah dari pemeriksaan fisik itu ada beberapa yang bisa dilihat sih dari orang yang PPOK. Salah satunya adalah istilah namanya barrel chest. Barrel chest. Dada seperti tong. Dada seperti tong. Iya, pernah dengar mungkin Mas Sofi? Chestnya saja ya, barrelnya belum. Barrelnya belum. Jadi biasanya itu beberapa orang yang ada PPOK, sebagian besar ya, itu datang dengan dadanya itu dia prominent, jadi besar dan bulat seperti tong. Kalau perutnya tapi itu beda. Terus ya? Beda. Sela-sela iganya itu terlihat. Sela-sela iganya, jadi dia kurus, dadanya menggembung seperti tong. Nah sela-sela iganya dia terlihat. Gitu. Itu salah satu biasanya dari pemeriksaan fisik. Gitu. Nah selain itu juga kalau dari tanya-tanya ke pasiennya, itu kita bisa pakai scoring juga Mas untuk istilahnya screening atau penapisan dini. Skornya itu namanya PUMA. Nah mungkin kawan Diska udah sering nih ada ditanya di puskesmas ya atau di Posyandu gitu.
Nah itu scoringnya itu untuk menentukan nih apakah seseorang ini kira-kira beresiko PPOK atau tidak. Kalau dia beresiko, nah dia bisa lanjut diperiksa, namanya spirometer. Nah, pakai spirometer. Gitu. Spirometer yang alatnya kita niup, terus dihembuskan itu ya. Jadi, iya spirometer itu nanti akan mengukur nih seberapa cepat seseorang bisa mengeluarkan nafas itu dan seberapa banyak volumenya. Kalau sudah terdiagnosa nih, atau mungkin faktor resikonya tinggi nih dok, tingkat keparahannya ini seperti apa nih dok? Ini sudah didiagnosa nih, misalkan. Nah jadi kalau untuk tingkat keparahan dari PPOK sendiri itu biasanya kita bagi jadi 4 ya. Ada yang ringan, sedang, berat, dan yang sangat berat. Nah kalau yang ringan itu biasanya tingkat, nanti kita bahas ya, masih ada namanya eksaserbasi. Jadi serangannya itu dia jarang, dan pada waktu aktivitas ringan tuh dia tidak merasakan sesak. Jadi dia masih tetap bisa melakukan aktivitas. Nah kalau misalnya yang sangat berat itu tentu saja dengan aktivitas yang ringan pun dia sudah merasa sesak. Jadi dia kesulitan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Jadi ada ringan, sedang, berat, dan sangat berat nih. Itu. Jadi dokter sudah menyepil nih eksaserbasi. Nah, belibet saya nih dok. Itu bagaimana sih dok itu dok? Kalau eksaserbasi itu istilahnya pada saat dia serangan sesaknya. Jadi kondisi perburukan dari seseorang dengan PPOK. Jadi kan tadi saya bilang ya kalau PPOK tuh meskipun istirahat dia pasti ada rasa sesaknya. Nah, ternyata gejalanya itu bisa mengalami perburukan. Dinamakan eksaserbasi. Nah itu ada tanda-tandanya juga mas. Tanda-tandanya adalah sesaknya meningkat. Nah, yang awalnya kayak ya udah biasa gitu ya sesaknya, tiba-tiba sesaknya meningkat. Yang kedua bisa juga tadi kan dia bisa batuk berdahak. Nah dahaknya ini semakin kental dan semakin banyak. Nah itu. Nah yang terakhir itu adalah dia memerlukan obat-obatan lebih gitu. Nah itu adalah tanda-tanda dari dia eksaserbasi. Nah itu karena apa biasanya? Nah bisa jadi karena ada infeksi. Jadi infeksi virus atau mungkin infeksi bakteri juga bisa. Dan di paru-paru infeksinya. Iya betul. Jadi memperburuk kondisi awal dari PPOK-nya itu. Terus untuk tata laksana untuk mengatasinya, itu seperti apa dok? Eksaserbasinya tadi itu. Ya kalau misalnya untuk eksaserbasinya itu kan tadi ada perburukan. Nah itu berarti ya yang pertama pasti harus dibawa ke IGD. Karena kan kalau misalnya dia semakin memburuk, ancamannya adalah kegagalan nafas. Ya. Karena kan tadi ya kalau misalnya seseorang dengan PPOK kan dia sulit nafasnya gitu. Kalau lama-kelamaan ya dia bisa gagal nafas. Makanya untuk mencegah itu ketika terjadi eksaserbasi langsung dibawa ke IGD. Nah di IGD akan dikasih apa gitu. Nah, pasti tergantung juga dengan gejalanya ya. Kalau misalnya memang saturasinya jelek, kita kasih oksigenasi. Ya. Terus selain oksigenasi juga bisa didukung dengan obat-obatan lain yang meredakan dari gejala penyempitan saluran nafasnya. Nah ini dok, sebelum kita lanjut nih dok, ada pertanyaan dari Kak Nat 29 ya. Dok, bagaimana cara terhindar dari asap rokok sebagai perokok pasif? Nah ini biasanya ciwi-ciwi ini istrinya. Tadi saya di puskesmas baru aja dapat kasus juga orang perokok pasif, dia datangnya dengan keluhan yang sama mas, batuk-batuk sesak. Nah dianya nggak merokok, tapi suami dan anaknya merokok di rumah. Nah itu juga pasti yang pertama harus ini ya, maksudnya komunikasi antar keluarganya juga, bahwa memang perokok pasif ini juga berisiko untuk punya
sakit sama gitu dengan yang rokok. Nah yang kedua pasti kalau misalnya memang dia tidak merokok di dalam rumah, dia yang merokok itu tidak boleh merokoknya di dalam rumah. Itu harus di luar rumah. Apalagi yang di rumahnya ada bayi. Nah itu juga bayi, anak. Rentan sekali gitu. Betul. Dan pun kalau misalnya dia merokok di luar rumah, ketika masuk ke dalam rumah itu harus ganti baju, mandi yang bersih baru ya di dalam rumah. Merokoknya di luar rumah, di warung, kalau sudah tidak bisa dibilangi ya dok ya untuk berhenti merokok misalkan, oleh rokok yang jopo pak, nah seperti itu. Tapi waktu berinteraksi ke rumah lagi, nah ini harus karena apa? Asap rokok itu kan nempel di baju, nempel di baju, di barang-barang yang terkena asap itu juga dia nempel. Oke, jadi itu ya komunikasi yang harus dengan mungkin dengan keluarganya yang perokok aktif nih. Kalau yang di luar bagaimana dok? Misalkan di tempat-tempat umum masih ada yang merokok itu. Nah itu sebenarnya kalau di tempat umum kita agak sulit juga ya untuk menegur seseorang ya. Tiba-tiba seperti itu langkah kita bagaimana dok? Kalau misalnya memang itu area yang tidak boleh merokok ya nggak apa-apa, kita bisa menegur ya tentunya. Tapi kalau misalnya memang area bebas merokok ya kita dengan sadar diri bisa menggunakan APD misalnya masker. Jadi itu untuk kesadaran kita juga ya dok ya. Iya betul. Apalagi di tempat-tempat publik, di stasiun, di terminal, misalkan di pasar. Nah itu kan orang-orang merokok kan tanpa mengindahkan tempat ya dok ya. Ini kawasan tanpa rokok atau kawasan terbatas merokok. Nah tidak peduli pokoknya sikat hisap. Nah seperti itu. Kita yang aware ke diri kita sendiri pakai maskernya seperti itu. Nah ini mumpung ada lagi nih dok, sebelum melangkah ke selanjutnya ini masih tentang merokok nih. Dari Kak Audley _Kristo nih dok, bagaimana kita membuat seseorang berhenti merokok? Nah itu juga. Ini. Kalau tadi udah sulit, ini sangat sulit. Ini sangat sulit sekali ini. Iya. Karena yang pertama pasti harus niat dari diri sendiri. Ini tidak boleh menjadi paksaan dari orang lain. Mungkin bisa ya ada dukungan atau mungkin keadaan misalnya dia punya anak, punya baby yang mengharuskan dia stop merokok, tapi niat itu tetap harus datang dari diri sendiri. Niat langsung nama itu ya kawan siswa. Setelah niat berhenti dan harus istiqomah. Nah itu. Tidak boleh coba-coba lagi. Sulit juga mas ya. Biasanya sudah berhenti, nanti waktu ada godaan ngobrol sama teman-teman di kafe, di warung, ikut sebat lagi. Seperti itu. Iya, jadi setelah meniatkan diri sendiri, memang yang kedua itu harus tadi mengalihkan istilahnya. Jadi misalnya pengen ini nih ngerokok ya bisa diganti mungkin dengan nyemil yang manis, permen, roti, atau lebih bagus lagi hobi olahraga mungkin ya. Disalurkan ke hobi yang positif. Betul, hobi yang positif. Dan juga bisa tadi menghindari kawanan yang mungkin bisa membawa lagi. Misalnya kayak kalau nongkrong di warung rokokan ya nanti ikut gitu ya. Menghindari circle yang kurang baik ya kawan Diska. Oke, kita lanjutkan nih dokter nih. Tadi sudah dijelaskan nih tata laksana PPOK serbasi juga. Nah ini pencegahannya PPOK nih dok. Ya tadi berarti bersambung dengan pertanyaan yang ini tadi. Pencegahannya pasti untuk mengatasi penyebab dan juga faktor resikonya. Nah tadi kan kalau faktor resiko tuh ada yang bisa dimodifikasi ya mas, tapi ada juga yang tidak. Misalnya kayak usia kan ya tidak bisa dong kita stop ya. Semakin bertambahnya usia otomatis faktor resikonya juga meningkat. Tapi yang seperti merokok, nah paparan polusi tadi bisa gitu kita modifikasi. Misalnya tadi berusaha untuk menghentikan merokok gitu ya. Yang kedua apabila memang berpotensi menjadi seseorang perokok pasif, maka ya juga menghindari paparan itu. Dan tadi mungkin belum disebutkan ada juga paparan polusi udara yang dia itu bisa beresiko untuk menjadikan iritan juga. Misalnya adalah di tempat kerja. Misalnya dia memang
di tempat kerjanya itu banyak polusi udara gitu. Misalnya zat-zatnya yang iritatif atau zat kimia, itu kan juga berbahaya. Nah, caranya adalah tadi APD-nya. APD-nya harus ketat sesuai SOP-nya. Betul. Alat pelindung dirinya harus sesuai SOP. Nah, kemudian juga untuk mencegah serangan atau eksaserbasi tadi pada orang-orang yang PPOK itu juga bisa melakukan vaksinasi, Mas. Ada vaksinasinya juga? Ada. Jadi kan kalau kita itu vaksinasi untuk biasanya penyakit saluran nafas ya, bisa influenza atau pneumococcus ya namanya. Nah, itu disarankan untuk orang-orang yang memang sakit supaya nggak jadi infeksi tadi dan memburuk. Untuk mencegahnya supaya tidak ada infeksi dan mungkin terjadi perburukan tadi. Oke ya. Nah, bisa disembuhkan nggak sih dok PPOK ini? Nah, itu sayang sekali ya, kalau PPOK ini dia tidak bisa disembuhkan. Tidak bisa disembuhkan karena kerusakannya itu sudah permanen. Makanya balik lagi kalau ngobrolin tentang faktor resiko yang sebenarnya bisa tadi dihentikan, merokok tadi ya sangat sayang sekali ya, karena kerusakan yang diakibatkan itu permanen. Jadi yang bisa kita lakukan adalah ya memaksimalkan fungsi yang masih bisa dimaksimalkan. Juga untuk memperbaiki fungsi itu apakah ada obatnya juga dok? Nah, kalau biasanya kalau sudah terkena PPOK gitu ya, kita lebih ke rehabilitasi. Masuk ke rehabilitasi ya. Kalau misalnya rehabilitasi itu tadi kita meningkatkan kualitas hidup seseorang yang sudah menderita PPOK. Nah, caranya itu ada beberapa ya Mas ya. Yang pertama bisa dilakukan itu adalah latihan fisik. Jadi olahraga. Contohnya nih. Nah, kalau olahraga itu bisa di rumah sakit juga sebenarnya. Tapi kalau yang paling gampang kan di rumah ya. Di rumah. Yang aerobik. Jadi misalnya jogging, jalan sehat, dinamis, jalan cepat, jalan sehat nanti ikut banyak masa ya. Jalan cepat, jogging atau sepeda statis. Nah, itu bisa dilakukan minimal 30 menit satu sesi, dan itu 3-5 kali dalam seminggu. Atau bisa juga latihan beban juga bisa. Nge-gym begitu? Nggak apa, tapi nggak boleh yang terlalu gede juga bebannya. Jadi apa? Lebih ke sebenarnya intensitasnya yang ringan aja. Jadi beratnya jangan basicnya belum pernah nge-gym, angkat beban. Nah, itu terus sudah punya faktor resiko atau PPOK itu gitu langsung itu juga memperburuk gitu ya. Iya, itu juga. Jadi olahraga pun juga harus pilih-pilih olahraganya. Iya, betul. Kalau sudah terkena PPOK atau faktor resikonya tinggi nih dok, dampaknya sehari-hari apa dok di kehidupan kita nih? Nah, pasti kalau misalnya tadi ya kita kan bicara tentang gejalanya gitu kan ya, dia sesak nafas, batuk-batuk terus. Kalau misalnya derajatnya sudah berat, dia istirahat aja tuh merasa sesak, otomatis pasti kualitas hidupnya juga menurun ya Mas ya. Jadi dia tidak bisa melakukan aktivitas dengan semestinya. Jadi sebenarnya ya dampaknya tadi penurunan kualitas hidup dari seseorang. Produktif. Iya, jadi tidak produktif. Itu ya, jadi sebisa mungkin, semaksimal mungkin kurangi itu faktor resiko yang bisa kita ubah tadi ya dok. Iya, betul. Seperti itu. Terus tadi sudah disampaikan juga nih rehabilitasi nih dok, perannya rehabilitasi untuk PPOK ini dok. Iya, tadi terus ya seperti apa? Karena kalau misalnya tidak bisa disembuhkan, jadi ya memang kita bisanya memaksimalkan itu fungsi yang masih ada. Nah, salah satunya tadi sudah dibahas dengan latihan fisik, dan yang kedua itu juga bisa latihan pernafasan. Pernah dengar pernafasan diafragma? Pernah dengar, tapi saya tidak bisa dok mempraktekannya. Lupa saya. Nah, jadi sebagian besar orang itu bernafas itu kan dengan dada. Jadi ketika kita menarik nafas lewat hidung, itu dada kita akan mengembang. Perutnya masuk. Betul ya? Perutnya mengempis sedikit. Nah, ya biasanya gitu.
Nah, untuk penafasan diafragma ini, karena diafragma itu antara dada sama perut, nah kita masukkan udaranya itu banyak ke perut. Nah, jadi ketika kita tarik nafas lewat hidung, perutnya ini harus mengembang. Nah, gitu. Terus baru kita lepaskan melalui mulut seperti meniup sedotan gitu ya, pelan-pelan. Nah, itu latihan pernafasan diafragma. Itu bisa dilakukan tuh selama mungkin 5 menit atau 10 kali dalam 1 hari. Kawan Diska di rumah ya, mungkin bisa dipraktekkan nih. Kak admin di belakangnya juga praktek juga nih. Yang nggak PPOK juga nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Tadi dok, 1 interval saja dok, coba dok. Jadi biasanya kita juga bisa melakukan dengan kedua tangannya itu di dada dan di perut supaya kita bisa merasakan ya. Terus kita tarik nafas dengan nah ini masukkan ke perut, kemudian lepaskan lewat hidung. Pelan-pelan. Itu diulang terus. Nah, lepasnya lewat hidung. Lewat mulut ya. Iya, nah, perutnya sampai ujung gitu. Itu salah satu yang bisa dilakukan rehabilitasi paru. Ada pertanyaan ya, ada dok. Sambil menunggu mungkin ada pertanyaan ya ini. Terakhir nih dok, pesan untuk kawan Diska nih. Mungkin dari sekian yang sudah kita ngobrolkan yang perlu digarisbawahi pesan untuk kawan Diska nih. Iya, jadi kalau misalnya bicara tentang PPOK tadi ya, penyakit paru obstruktif kronis, itu kan sebenarnya penyakit paru yang sangat bisa dicegah dengan mencegah atau mengelola faktor resikonya tadi. Jadi ya sebagai kita gitu yang masih muda, apalagi tadi dengan persentase perokok yang masih muda itu sangat besar ya, kita bisa mencegah dengan berhenti merokok gitu, supaya juga nafasnya lebih ringan sampai nanti waktu tua gitu ya. Oke, super sekali nih kawan Diska. Jadi itu ya kawan Diska, pesannya nih sebisa mungkin nih apa faktor resikonya yang bisa kita ubah ini kita hindari semua nih untuk kualitas hidup di masa tua nih. Seperti itu. Sudah ada pertanyaan nih dok kelihatannya. Terima kasih dokter atas kehadirannya bincang-bincang kita hari ini tentang PPOK nih, penyakit paru obstruktif kronis. Untuk teman Diska yang mungkin ketinggalan video kita dari awal, nanti bisa cek di YouTube kita. Dan tidak lupa juga IG Promkes Kota Madiun, di situ ada info-info sehat tentang seputar kesehatan tentunya. Terima kasih dokter. Semoga lain kali nanti kita bisa berjumpa lagi di topik dan episode yang menarik selanjutnya. Baik kawan Diska, itu tadi episode kita info sehat kali ini tentang PPOK ya. Terima kasih sudah menyimak info sehat kita hari ini. Salam sehat untuk kawan Diska, dan ini hari Jumat, jangan lupa yang brother nah ini untuk sholat Jumat setelah ini. Terima kasih kawan Diska, salam sehat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.